5 orang. Di sini saya sendiri Syifa Rahma dengan NIM akhir 80 dan rekan saya Muhammad Hafiz dengan akhir NIM 124. Saya Syarwan Nugroho dengan akhir NIM 35. Saya Siti Sunata Nazia dengan NIM 02926. Saya Kelana Zona Ediana dengan NIM akhir 98. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit kita ngelakuin apa aja sih di praktikum oceanografi kimia ini. Simak video kita baik-baik ya. Bye-bye. Laut menyimpan banyak informasi penting tentang kehidupan dan lingkungan. Dalam oceanografi kimia, berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi perairan melalui analisis zat-zat kimia, seperti nitrat dan klorofil A. Namun sebelum melakukan praktikum, keselamatan kerja dan pemahaman alat menjadi hal yang sangat penting. Halo teman-teman, kami berada di lokasi pengambilan sampel air laut dan pengukuran beberapa parameter, yaitu bertepatan di Pulau Panjang, Banten. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengambil sampel air laut. Sampel air laut ini diambil menggunakan ember pada titik pengamatan yang telah ditentukan. Air laut kemudian disaring menggunakan plankton net untuk memperoleh sampel plankton dari perairan. Dilakukan berkali-kali ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pengukuran suhu di perairan. Nah, suhu perairan diukur menggunakan termometer untuk mengetahui kondisi termal lingkungan. Selanjutnya adalah pengukuran dissolved oxygen atau oksigen terlarut. Hal ini dilakukan menggunakan deometer. Selanjutnya adalah pengukuran salinitas. Salinitas air laut diukur menggunakan refraktometer dengan meneteskan sampel air pada prisma alat. Dan yang terakhir adalah pengukuran pH. Derajat keasaman air diukur menggunakan pH meter untuk mengetahui kondisi kualitas perairan. Kesehatan atau keselamatan kerja atau biasa kita sebut K3 adalah aturan yang harus kita patuhi selama berada di lab atau di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat kita menggunakan alat atau terjadinya tumpahan cairan kimia. Di praktikum oceanografi kimia sendiri, penerapan K3-nya itu berupa penggunaan APD seperti jas lab, terus sarung tangan latex dan masker. Apabila cairannya keras, kita juga bisa menggunakan kacamata pelindung. Penerapan ketiga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan alat yang sesuai prosedur, tidak makan dan minum di dalam laboratorium, serta membuang limbah pada tempat yang telah disediakan. Dengan penerapan ketiga, maka kegiatan praktikum akan sesuai dengan prosedur, aman dan juga nyaman. Nah, berikut ini adalah alat yang kita pakai saat praktikum. Yang pertama itu ada lampu Erlenmeyer. Nah, lampu Erlenmeyer ini berfungsi untuk menampung, mencampur, dan memanaskan larutan kimia. Bentuknya itu memudahkan pencampuran cairan tanpa mudah tumpah. Nah, selanjutnya itu ada vacuum pump. Nah, vacuum pump ini berfungsi untuk mengisap udara atau gas sehingga menghasilkan kondisi vakum. Biasanya digunakan pada proses filtrasi atau pengeringan. Lanjut lagi ada spektrofotometer. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang diserang suatu larutan sehingga dapat diketahui konsentrasi zat di dalamnya. Selanjutnya ada micropipette. Nah, alat ini juga berfungsi untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam volume sangat kecil dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada kertas Whitman, berfungsi sebagai kertas saring untuk memisahkan padatan dari cairan dalam proses filtrasi tersebut. Nah, terus ada juga test tube yang berfungsi sebagai perampung, mencampur atau memanaskan sampel dalam jumlah kecil saat percobaan di laboratorium. Jika alat yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur, maka hasil pada penelitian dapat mengakibatkan ketidakakuratan terhadap data dan juga dapat merusak alat serta menyebabkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penggunaan terhadap fungsi dan juga cara kerja alat itu sangat penting dilakukan dalam ruang laboratorium ini, dalam kegiatan praktikum juga tentunya. Di bagian nitrat, pada praktikum ini dilakukan analisis nitrat pada sampel air laut. Nitrat merupakan nutrisi penting bagi fitoplankton dan sangat berpengaruh terhadap kesuburan perairan. Dan
Pengukuran nitrat dilakukan menggunakan spektrofotometer untuk mengetahui kualitas air laut secara lebih akurat. Sampel air disaring menggunakan vakum pump, kemudian difilter menggunakan kertas Whatman. Nah, kertas Whatman hasil filtrasi tadi nantinya disimpan di dalam kulkas untuk kebutuhan sampel air hasil filtrasi tadi dicampurkan dengan larutan Aquades, kemudian larutan dibuat dengan variasi konsentrasi 0, 0,1, 0,2, 0,5, dan 1. Lalu dimasukkan ke dalam test tube sesuai dengan masing-masing konsentrasinya. Kuvette dan spektrofotometer dikalibrasi, kemudian sampel diukur sesuai konsentrasinya masing-masing. Selanjutnya, di sini menggunakan analisis klorofil. Nah, klorofil itu bisa disebut dengan pigmen hijau pada fitoplankton yang digunakan dalam proses fotosintesis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas yang primer dan suburan perairan melalui pengukuran konsentrasi klorofil. Langkah pertama yang dilakukan ialah mengambil sampel dari kulkas yang telah didiamkan selama 1 minggu. Nah, langkah yang kedua yaitu menuangkan aseton sebanyak 10 ml ke dalam sampel. Langkah selanjutnya yaitu mengekstraksi sampel klorofil A menggunakan aseton, kemudian mendiamkan hasil ekstraksi selama 30 menit. Hasil ekstraksi yang sudah didiamkan selama 30 menit tadi kemudian dicampurkan dengan Aquades, lalu dimasukkan ke dalam test tube. Langkah selanjutnya yaitu melakukan kalibrasi kuvette dan spektrofotometer sebelum pengukuran. Baru sesudah itu, masukkan sampel klorofil A ke dalam spektrofotometer untuk dianalisis. Praktikum oceanografi kimia tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk menganalisis, tapi juga pemahaman terhadap keselamatan kerja dan penggunaan alat di laboratorium. Dengan penggunaan alat yang tidak baik serta penggunaan alat yang benar, Penelitian ini berjalan dengan aman dan mendapatkan hasil yang akurat. Melalui analisis nitrat dan klorofil, kita dapat memahami kondisi dan juga produktivitas perairan secara mendalam. nah, barusan yang kalian